Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alsan Fauzi dengan NPM 185030104. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, lalu Tasya Farhani, Dinariana Salsabila, Muhammad Farhan Rahman, Aman Tafidela Maulina, Erna Jusanti, Amardila Nariska Amran, dan Salmanda Dwi Fajrin. Materi yang pertama yaitu mengenai kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi bahan seperti bahan buku dan bahan-bahan visual yang sifatnya statis, terutama melalui proses seperti pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini juga dasar untuk mengembangkan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan, inilah yang merupakan salah satu contoh teknologi cetak. Lalu ada beberapa karakteristik dari teknologi cetak atau teknologi visual. Teks dibaca secara linear, sedang visual direkam menurut ruang. Lalu biasanya memberikan komunikasi yang satu arah. Lalu keduanya berbentuk visual statis. Pengembangannya sangat bergantung pada prinsip linguistik dan persepsi visual. Keduanya berpusat pada pembelajar. Lalu yang terakhir, informasi dapat diorganisasikan dan diinstruksikan kembali oleh pemakai. Lalu materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teman. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan apa yang sudah tadi dibahas. Kawasan pengembangan ini berakar pada produksi media. Melalui proses yang bertahun-tahun, perubahan dalam kemampuan media ini berakibat pada perubahan-perubahan kawasan. Walaupun perkembangan buku teks dan alat bantu pembelajaran yang lain atau teknologi cetak mendahului film, namun pemunculan film merupakan tonggak sejarah dan gerakan audiovisual ke era teknologi pembelajaran sekarang ini. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajarannya. Pada dasarnya, kawasan pengembangan terjadi karena yang pertama yaitu pesan yang didorong oleh isi, yang kedua strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, dan yang terakhir manifestasi fisik dari teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga bahan pembelajaran. Kawasan pengembangan meliputi yang pertama yaitu teknologi cetak, yang kedua teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berbasis komputer, dan yang keempat multimedia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Manta yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Farhani, NPM 205030042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan. Bahan-bahan visual yang statis itu seperti apa? Bahan-bahan visual yang statis adalah media yang tidak bergerak seperti foto, still frame yang berada di film, lalu ada salindia, ilustrasi, lukisan, dan sebagainya. Kemudian
untuk teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berbentuk cetakan, berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Kemudian, apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan guna keperluan pembelajaran, ini merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Tasya yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Dipersilahkan. Macam-macam teknologi cetak. Di sini ada 4 macam. Yang pertama teknologi cetak tinggi, yang kedua teknologi cetak datar, yang ketiga teknologi cetak dalam, dan yang terakhir teknologi cetak saring. Pembahasan pertama tentang teknologi cetak tinggi. Sebenarnya teknologi cetak tinggi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu letterpress dan flexography. Yang dimaksud dengan letterpress yaitu tentang seni dan teknik pencetakan lega dengan percetakan melibatkan menyusun dan mengunci. Sedangkan flexography adalah sebuah teknik cetak yang menggunakan acuan cetak berupa plat yang terbuat dari karet, fotopolimer, atau bahan fleksibel lainnya. Metode cetak dari kedua jenis ini juga memiliki kemiripan, yang membedakan hanya pada bahan acuan cetaknya saja. Yang kedua, teknologi cetak datar. Alasan mengapa dikatakan cetak datar adalah karena acuan cetak pada permukaan area gambar tidak terlihat atau datar. Istilah lain yang populer di masyarakat adalah cetak offset. Cetak offset ini bisa berupa lembaran atau gulungan. Yang ketiga, teknologi cetak dalam. Disebut cetak karena bagian yang mencetak letaknya lebih rendah dari acuan cetaknya. Bisa disebut juga teknologi cetak rotografi, intaglio, fotogravure. Hasil cetaknya dapat dirasakan menebal di permukaan, kebalikan dari cetak letterpress yang membentuk permukaan di belakang. Yang terakhir, teknologi cetak saring atau screen printing. Disebut teknologi cetak karena acuan cetaknya berupa saringan. Yang paling sederhana adalah cetak sablon. Kelebihan dari jenis teknologi cetak ini adalah bisa mencetak di segala bentuk media. Cetakan bisa juga berupa roll atau lembaran. Cara mencetaknya didorong langsung. Terima kasih kepada Saudari Dina yang sudah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erna. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan bahasan materi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan teknologi audiovisual. Nah, teknologi audiovisual ini adalah suatu cara untuk memproduksi dan juga menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan juga visual. Nah, selain itu, di dalam pembelajaran audiovisual ini juga dapat dikenal dengan mudah karena proses pembelajarannya itu menggunakan perangkat keras di dalam kegiatan belajarnya. Kemudian, peralatan audiovisual ini juga memungkinkan untuk memproyeksikan gambar hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran audiovisual ini didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus bergantung kepada pemahaman kata-kata maupun simbol-simbol sejenis. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yap, terima kasih kepada Saudari Erna yang sudah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amar. Dipersilahkan. Saya moderator
Dilan Haris Kamran, izin melanjutkan materi mengenai teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada pembelajar melalui tayangan di layar monitor. Berbagai aplikasi komputer biasanya disebut Computer Based Instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAI, atau juga Computer Managed Instruction atau CMI. Aplikasi-aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram. Akan tetapi, sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat bersifat yang pertama, tutorial atau pembelajaran, yaitu pembelajaran utama diberikan. Lalu yang kedua ada latihan dan pengulangan untuk membantu pembelajar mengembangkan kefasihan dalam bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu yang ketiga ada permainan dan simulasi untuk memberi kesempatan menggunakan pengetahuan yang baru dipelajari. Lalu yang kelima ada sumber data yang memungkinkan pembelajar untuk mengakses sendiri susunan data melalui tata cara pengaksesan atau protokol data yang ditentukan secara eksternal. Lalu teknologi komputer baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu dapat digunakan secara acak. Di samping secara linear dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembelajar, di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis. Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaktivitas tinggi. Yap, terima kasih kepada Saudari Amar yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ama. Dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Berikutnya ada teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi ini khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni adanya interaktivitas pembelajaran yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. Jadi semakin tinggi spesifikasi dalam komputer yang digunakan, juga semakin banyak jenis media yang dapat digunakan untuk menjadi sumber belajar para peserta didik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ama. Lalu materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Dipersilakan. Berikut karakteristik dari teknologi cetak visual. Yang pertama, teks dibaca secara linier, sedang visual direkam menurut ruang. Keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah. Keduanya berbentuk visual statis. Pengembangannya sangat bergantung pada prinsip linguistik dan persepsi visual. Terus keduanya berpusat pada pembelajar. Yang terakhir, informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Farhan yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah semua materinya sudah kita sampaikan semua. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.